Selamat hari Selasa saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur hari ini kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-24 ayat 23 sampai 28. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya oleh tuntunan-Mu kami boleh mengerti kebenarannya, dan dari kebenaran itu kami mengenal Engkau ya Tuhan, mengenal hati-Mu, dan kami boleh melangkah dalam hidup kami seturut dengan apa yang Kau inginkan. Jadikanlah kami umat-Mu yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman, dan tuntunlah kami selalu di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, kita akan meneruskan PA kita dari khotbah tentang akhir zaman itu pada bagian yang akan kita baca ini ya. Matius 24 ayat 23 sampai 28. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman itu akan muncul penyesat-penyesat ya. Dan mengenai penyesatan ini saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita yang pertama, bahwa penyesat-penyesat itu akan memakai identitas Tuhan Yesus juga. Ya, dikatakan di sini bahwa lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Nah, kita mesti ingat konteksnya ini. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya yang pada waktu itu adalah semuanya orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan Mesias itu berarti itu adalah identitas Dia sendiri ya. Saudara-saudara, dengan kata lain, penyesatan itu akan muncul dengan nama Kristus ya. Baik itu mengacu kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, lalu orang meramalkan Tuhan Yesus datang kembali di sini, Tuhan Yesus datang kembali di sana, atau ada juga orang-orang yang mengaku dirinya kemudian sayalah Kristus itu ya. Saudara-saudara, hari ini ada satu kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa Kristus sudah datang kembali ya. Dan yang kedua itu adalah seorang wanita ya yang dari Tiongkok, dan mereka memakai bagian ayat-ayat ini untuk menunjukkan pembuktian-pembuktian mereka ya. Mereka menamakan kelompok mereka itu adalah kilat dari timur begitu ya, yang diambil sesungguhnya dari ayat yang ke-27 itu ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Namun yang penting saudara-saudara, kita mengerti Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan seperti itu, jangan kamu percaya. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita sekalian, jangan percaya. Akan ada penyesatan, dan penyesatan itu akan memakai identitas Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, penyesat itu bukan cuma memakai identitas Tuhan Yesus Kristus,
tetapi mereka akan menunjukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat, ya. Mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda itu menunjuk kepada bukti-bukti otoritas, gitu ya. Mujizat itulah bukti-bukti supernatural, gitu. Jadi orang ini bahkan bisa membuat keadaan-keadaan supernatural, ya. Dia bisa mungkin menyembuhkan orang, memberikan kemakmuran dan sebagainya. Dan juga dia mungkin juga menunjukkan bukti-bukti otoritas. Dia mempunyai kelompok yang mendukung dia, ya. Dia mempunyai ajaran-ajaran yang kuat. Nah, begitu seperti ya, yang sepertinya betul. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu hebatnya ajaran-ajaran ini sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di dalam konteks yang kita baca, kalau kita membaca di atasnya itu, sesungguhnya Tuhan Yesus mengatakan waktu pembinasa keji itu datang, ya, akan ada kesukaran yang dialami orang-orang percaya. Tuhan mengatakan pada waktu itu, kalau kamu ada di atas atap jangan turun. Kalau kamu sedang di ladang jangan pulang, begitu ya. Berusahalah untuk melarikan diri dan berdoa supaya waktu itu jangan musim dingin. Jadi akan ada kesukaran yang dialami orang-orang percaya. Dan di tengah-tengah kesukaran orang-orang percaya inilah, saudara-saudara, iblis itu, si penyesat itu, yang memakai tanda-tanda si iblis itu akan datang untuk menipu, ya, untuk menyesatkan orang-orang percaya yang sesungguhnya sedang dalam kesukaran-kesukaran yang besar itu. Ya, saudara-saudara, begitu hebatnya pengaruh itu, bahkan kalau mungkin katanya, ya, orang-orang percaya itu pasti juga akan terpengaruh. Tetapi saudara-saudara, dari perkataan seandainya mungkin ini kita mengerti suatu hal. Nah, ini poin-poin yang kedua, ya. Poin yang pertama itu tentang penyesatan itu, saudara-saudara, ya. Poin yang kedua bicara tentang orang-orang percaya, saudara-saudara. Yang pertama, orang-orang percaya akan dilindungi, ya. Seandainya mungkin, sekiranya mungkin, itu menunjukkan bahwa itu tidak mungkin, gitu ya. Orang-orang percaya tidak akan mungkin disesatkan. Kenapa? Karena Tuhan melindungi mereka, ya. Di dalam Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus berbicara, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, dan Bapa itu memberikan mereka kepadaku, dan seorang pun tidak akan binasa, ya. Yohanes 10 ayat 28 itu ayat pegangan kita, ya. Begini firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang berikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang percaya itu sesungguhnya di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudara, itu menjadi jaminan kita, ya, bahwa sekalipun keadaan sukar, sekalipun kesesatan banyak, saudara-saudara, Tuhan itu yang menyertai kita. Yang penting, saudara-saudara, apakah engkau sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah sungguh engkau adalah umat Allah, kawanan domba milik Tuhan yang digembalakannya dengan sempurna sampai pada akhir zaman? Saudara-saudara, tanda-tanda kesukaran mujizat itu bisa membuat kita lepas sepertinya dari iman itu. Tetapi kalau sungguh-sungguh saudara adalah anak Tuhan, saya bersyukur, saya diyakinkan, saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara akan tetap menjadi orang percaya sampai kematian kita, dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, tetapi satu lagi nasihat Tuhan Yesus adalah di dalam ayat yang 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apa yang mesti kita pegang di akhir zaman ini, saudara-saudara? Apa yang mesti kita perhatikan?
kita harus sekali lagi memperhatikan firman Tuhan ini ya, Alkitab ini. Aku sudah mengatakannya kepadamu, artinya aku sudah berfirman kepadamu. Aku sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran di dalam kitab suci itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin kita untuk memperhatikan kitab suci, menyelidiki kitab suci, mengingat firman Tuhan. Itulah yang akan menolong kita untuk tidak jatuh di dalam penyesatan. Lalu berikutnya Tuhan berkata, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan ke sana. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Saudara-saudara, artinya apa saudara-saudara? Bahwa firman Tuhan itu harus lebih menjadi pegangan kita daripada fenomena. Fenomena itu adalah kejadian-kejadian. Saudara-saudara, saya tahu di YouTube kita, di mass media kita itu banyak kesaksian-kesaksian yang seakan-akan membenarkan ya Tuhan nampak di mana, muncul di mana. Saudara-saudara, saya tidak mau bilang itu benar atau salah, tetapi kita tidak boleh begitu berpegang pada hal-hal supranatural itu. Tuhan lebih ingin kita berpegang pada firman Tuhan itu. Kita mesti ingat, penyesat itu juga bisa melakukan hal yang supranatural. Ya, di dalam Wahyu pasal 13 seperti yang kemarin saya bahas juga saudara-saudara ya. Nabi palsu itu akan menyerupai anak domba, tapi dia akan berkata-kata seperti naga. Artinya apa? Menyerupai anak domba itu, dia itu menunjukkan identitas Kristus. Anak domba di dalam Wahyu itu adalah gambaran Kristus sendiri. Ya, karena dia bermaksud menyesatkan. Saudara-saudara, marilah kita bersungguh-sungguh semakin rajin membaca firman Tuhan ya. Semakin rajin berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan menunjukkan bagaimana tentang kedatangannya yang kedua kali. Ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Nah, jelas saudara-saudara, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana nanti dia akan datang kembali. Apa yang kita lihat dari apa yang disampaikan Tuhan di ayat 27 ini? Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus itu akan berlangsung seketika, cepat. Tuhan tidak lagi datang seperti Natal ya, dalam satu proses kelahiran, tidak. Tetapi dia akan datang seperti waktu dia naik ke surga, yang membuat murid-muridnya itu bengong gitu ya. Dia terangkat awan dan menghilang. Artinya itu seketika. Saudara-saudara, ketika Tuhan akan datang kembali, dia akan datang dalam kemuliaan ya, seperti kilat memancar dari timur ke barat itu ya. Dia akan datang kemuliaan dengan kuasa, diri malaikat-malaikatnya, dan yang kemudian dia akan nampak secara universal ya. Dia akan dilihat oleh semua orang, semua bangsa. Dulu kita tidak ngerti ya, itu bagaimana bisa terjadi. Kalau seluruh dunia, kalau Tuhan muncul di Yerusalem, masa kita bisa lihat gitu ya. Tetapi saudara, dengan teknologi hari ini rasanya mungkin sekali ya, apa yang terjadi di Yerusalem itu langsung bisa dilihat oleh seluruh dunia. Saya percaya Tuhan mengizinkan teknologi kita berkembang sampai hari ini sebegitu rupa, karena ada hal-hal tentang kedatangannya yang kedua kali yang dipersiapkannya juga. Saudara-saudara, karena itu kita harus makin sadar ya, mungkin waktunya tidak banyak lagi. Teknologi sudah begitu maju, dan kenyataan-kenyataan yang digambarkan dalam kitab Wahyu yang dulu tidak mungkin itu sekarang menjadi mungkin. Mari kita waspada ya. Dia akan menyatakan diri pada semua orang. Bahkan di dalam Wahyu 1 ayat 7, Tuhan juga akan menyatakan diri bukan pada umatnya, tapi pada orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang yang melawan dia, musuh-musuhnya. Ketika datang kembali, firman Tuhan mengatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Saudara, setiap lutut itu artinya tidak ada orang yang bisa membantah lagi. Dialah Tuhan.
waktu itu saudara-saudara iman kita akan dibuktikan. Ya, orang-orang yang hari ini menghujat Tuhan Yesus, yang mengatakan dia bukan Tuhan, bukan Mesias, hari itu akan bertelut. Hari itu akan mengaku sekalipun terpaksa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia yang memuliakan Bapa itu. Saudara-saudara, itu yang sangat indah ya. Dan yang terakhir saudara, ini yang harus menjadi perhatian kita. Dia akan datang secara tiba-tiba ya. Tiba-tiba itu artinya apa? Pada saat yang tidak kita duga ya. Pada saat yang tidak kita duga. Justru kalau ramalan-ramalan, justru kalau ada kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan Tuhan akan datang pada tanggal sekian, tahun sekian, saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak akan terjadi, kata Tuhan Yesus ya. Sebab kalau aku akan datang pada waktu kamu semua tidak tahu ya. Pada waktu kamu semua tidak sadar, dia akan datang di saat yang tidak kita duga. Jadi nasihatnya apa? Berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Saudara-saudara sekalian, di akhir bagian itu Tuhan Yesus mengatakan, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ini barangkali menurut Bapak John MacArthur itu adalah sebuah pepatah di Timur Tengah ya, yang barangkali mempunyai arti secara umum adalah kalau kamu melihat tanda-tanda itu yang saya sampaikan, berarti itu waktunya udah dekat begitu ya. Jadi kamu perhatikan tanda-tandanya itu, perhatikan gitu kalau ada semua ini terjadi. Setelah itu harus menjadi perhatian kita. Tetapi sisi yang lain barangkali lebih dalam, kita bisa melihat kalau dipakai burung nasar dan bangkai itu adalah sesuatu yang buruk, yang berbau busuk, maka artinya jika terjadi masa-masa yang sukar itu, masa-masa yang gelap itu, masa-masa yang tidak menyenangkan itu, ketahuilah bahwa kuasa-kuasa gelap itu sedang bekerja dan kalian semua harus berjaga-jaga. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ini. Biarlah kita sekalian memperhatikan semuanya ini dan kita boleh bersama-sama makin dekat kepada Tuhan, menjaga dan memelihara hidup kita di dalam firman Tuhan dan doa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami supaya melalui firman ini kami diingatkan bagaimana kami harus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikanlah kami hikmat, satukanlah hati kami, biar kami saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan untuk terus berjalan di dalam terang firman-Mu dan dalam iman kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Tuntunlah kami di jalan yang benar, buatlah kami setia sampai akhir perjalanan, dan kiranya Engkau yang menyertai kami sampai akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Sampai ketemu nanti sore, kita akan bersama-sama mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.